Kita mau nyanyi satu lagu, ya biarlah lagu ini boleh dapat menguatkan kita untuk bisa melayani, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Yuk kita nyanyikan melayani lebih sungguh, nggak usah. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Yuk kita sambil menunggu teman kita mulai, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini. Tuhan, kami akan mengikuti pembinaan bagaimana melayani sebagai liturgis, sebagai singer, sebagai pemusik dengan lebih baik lagi. Tuhan, kami menyerahkan juga Ibu Caroline Eunice Tantra yang akan membawakan, yang akan membimbing kami, yang akan memberikan masukan buat kami semua. Terima kasih. Kami menyerahkan juga akan rekan-rekan yang mungkin masih di bawah ataupun berhalangan, biarlah Engkau juga memimpin supaya boleh dapat kami bisa mengikutinya pada sesi-sesi yang lainnya. Terima kasih, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya mohon izin Bu Caroline untuk boleh dapat men-sharingkan CV dari Bu Caroline. Jadi Bu Caroline ini lahir di Jakarta dari keluarga hamba Tuhan. Dia memiliki suami yang bernama Guru Injil David Dwi Krishna dan seorang putra yang bernama Dylan Christophan Damping. Pada tahun 2003, dia menyelesaikan program Bachelor of Church Music dengan major piano, dan pada tahun 2011 menyelesaikan program Master of Church Music dengan major Music Ministry. Kedua gelar itu diperoleh dari Singapore Bible College. Pada tahun 2003 sampai 2007, ia melayani sebagai rohaniawan penuh waktu dalam bidang ibadah dan musik gereja di Gereja Kristus Yesus Jemaat Greenfield, Jakarta. Ia juga melayani sebagai konduktor paduan suara Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, Jakarta pada tahun 2005 sampai 2007. Serta 2008 sampai 2010 ia melayani di Gereja Kristus Yesus Singapura dan Gereja Presbyterian Bukit Batok di Singapura sebelum kembali ke Indonesia. Pada tahun 2011 sampai 2021 ia bergabung dengan STT Saat Malang sebagai dosen penuh waktu dalam bidang ibadah dan musik gerejawi serta membantu pelayanan ibadah dan musik gereja di Gereja Kristen Abdel Malang. Selain pelayanan di gereja, ia juga aktif membawakan pembinaan, pelatihan, ataupun khotbah di dalam bidang ibadah dan musik, baik di gereja maupun di institusi lagi. Sorry, kekecilan soalnya.
di Indonesia dan di luar negeri. Ia juga sering diundang menjadi pengiring dalam pesta paduan suara gerejawi Pesparawi di Indonesia. Sejak 2021 sampai dengan sekarang, ia melanjutkan studi program doktoral dalam bidang musik gereja di Southern Methodist University Dallas, USA, dan membantu pelayanan musik dan ibadah di gereja lokal di kota Waco, Texas. Tanpa berlama-lama, saya musrahin kepada Ibu Caroline untuk memulai pembinaan pada kita semua. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Saya tuh masih kagok kalau di depan nama ada kata Ibu. Biasa karena dipanggil kalau di kampus waktu di saat saya banyak Ibu memang dipanggil Bapak dan Ibu dosen karena gitu ya. Cuman saya memang mengharuskan mahasiswa panggil Ibu ketika di dalam ruang kelas. Tetapi kalau udah di luar ya terserah mereka mau panggil Ibu boleh atau biasanya banyak yang manggil pakai Cici begitu ya. Nah, kemarin saya pelayanan di GKY Mabes di youth-nya, bersyukur mereka nggak panggil Ibu, mereka panggilnya Lause begitu ya. Jadi agak sedikit berasa lebih muda begitu. Waktu pelayanan pertama di GKY Greenfield, saya waktu itu masih usia 24 baru selesai dari SBC. Ada seorang majelis yang datangin saya panggil kamu apa ya begitu. Saya panggil nama kok rasanya kurang sopan karena cantau begitu ya. Kalau saya panggil pakai ibu kok usiamu seumuran anak saya, dia bilang begitu. Ya udah saya panggil kamu Lause aja ya, dia bilang begitu. Ya udah terserah deh, yang penting bukan dipanggil Bapak begitu. Ya, jadi terima kasih buat kesempatan siang hari ini saya boleh berbagi. Ini kita sama-sama belajar, jadi nanti juga mungkin Bapak dan Ibu jikalau ada masukan, ada evaluasi, ada pertanyaan, ya mari kita sama-sama belajar. Saya bukan ahlinya di sini, tetapi kita sama-sama boleh belajar. Kita sama-sama adalah para pelayan Tuhan yang sama-sama melayani di dalam bidang ibadah dan juga musik gereja. Jadi hari ini kita bersifat lebih nyantai aja begitu ya. Semalam ketika saya pelayanan di youth-nya Mabes, mereka bikin namanya WKK gitu. Waktu saya datang saya lagi bingung, di meja tuh banyak boba. Bapak dan Ibu, ini kenapa ada boba? Ini kan padahal mau persekutuan pemuda begitu ya. Terus sudah itu di meja ada kacang-kacang begitu. Ini mau persekutuan atau mau apa gitu? Ternyata namanya mereka bikin acara program namanya WKK, Warung Kumpul Kita. Namanya warung, di warung ada kacang, belakangan datang gorengan begitu ya. Jadi itu pas lagi persekutuan modelnya lebih nyantai, terus anak-anak kita semua boleh sambil ngeboba, sambil makan kacang, sambil makan gorengan begitu. Jadi ya siang ini kita juga bersifat mungkin bisa lebih santai, kita sama-sama boleh belajar ya. Oke. Kita semua adalah para worship leaders. Saya mau tanya nih. Ini majunya. Who is the worship leaders? Who are the worship leaders? Siapa itu para pemimpin ibadah? Menurut Bapak dan Ibu. Menurut teman-teman semua. Liturgos? Terus? Ada lagi? Singers? Pemusik? Ada lagi? Ya, jadi worship leader adalah para pelayan ibadah begitu. Semua pemimpin ibadah, pemusik, singers, bahkan mungkin juga termasuk paduan suara. Cuma nanti kan Bapak dan Ibu ada sesi dengan paduan suara tanggal 25, itu mungkin juga lebih ke arah teknikal begitu ya. Nanti mungkin penginjil Budi akan menyampaikan something yang berbeda lagi begitu. Tapi kita semua adalah para pelayan ibadah, para worship leaders. Kita adalah para pemimpin ibadah, bukan cuman liturgos, bukan cuman paduan suara, tetapi termasuk singers, termasuk pemusik. Kita semua yang melayani di dalam ibadah adalah para worship leaders. Kalau kita perhatikan kata worship
leader, jika ada dua kata di sini yaitu worship dan leader. Nah, kata worship mendahului kata ini buat pemahaman saya, kata worship mendahului kata leader. Jadi seorang worship leader dia harus menjadi seorang worshiper terlebih dahulu sebelum dia menjadi seorang leader. Begitu ya, tadi pagi papanya Dylan udah menyampaikan firman Tuhan tentang ibadah. Jadi kita belajar sama-sama termasuk saya begitu ya, kita menjadi seorang penyembah Tuhan yang sinkron di dalam kehidupan kita, baik kehidupan ibadah pribadi maupun kehidupan ibadah secara komunal. Itulah ketika kita menjadi seorang worshipers. Worship leaders haruslah menjadi seorang worshipers, penyembah Tuhan terlebih dahulu, baik di dalam kehidupan pribadinya maupun di dalam kehidupan ibadah bersama-sama secara komunal. Barulah dia menjadi leaders. Apa yang menjadi kualifikasi dari worship leaders? Yang pertama, bagi saya seorang pemimpin ibadah, dia haruslah seorang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya. Dia memahami apa artinya keselamatan. Adalah seorang yang sudah benar-benar yakin dan percaya menerima Kristus sebagai juru selamatnya dan memaknai arti ibadah yang dilakukan setiap minggu dan memaknai ibadah yang terjadi di dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau Bapak dan Ibu nanti mungkin di rumah gitu ya menuliskan apa sih arti ibadah buat saya ya, di dalam bulan Agustus ini topik dari GPMRI dan Mogot adalah tentang ibadah begitu ya, tentang musik, tentang pujian, tentang paduan suara. Apa sih artinya ibadah buat saya pribadi begitu. Jikalau buat saya pribadi, saya selalu bertanya, kenapa sih saya beribadah kepada Tuhan? Begitu ya. Setiap kali saya datang beribadah, gitu tadi pagi saya tiba di sini, saya tuh selalu berdoa begini. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh mengantar kami tiba dengan baik dari rumah sampai gereja. Jadi buat saya ibadah adalah merayakan akan kebaikannya Tuhan, merayakan akan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan terlebih lagi ibadah buat saya adalah merayakan akan keselamatan yang Tuhan berikan buat saya begitu. Jadi makanya saya beribadah, saya meresponi akan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan saya dengan mengucap syukur, merayakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Dan terlebih lagi ketika keselamatan itu sudah diberikan kepada saya diperdamaikan dengan Allah, diadopsi oleh Allah menjadi anaknya. Sehingga saya boleh memiliki relasi, saya boleh ngobrol sama Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan seperti itu. Itulah buat saya pribadi, apa itu arti ibadah. Yang kedua, seorang worship leader dia juga memiliki kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, dia rindu memiliki kehidupan yang berintegritas untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Jikalau kita ingat di dalam Perjanjian Lama 1 Tawarik 15 ayat 11 sampai 14, Tuhan memilih para imam dan orang Lewi yang dikuduskan oleh Tuhan untuk melayani di dalam ibadah bagi umat Israel. Seperti itu. Para imam dan para Lewi ini dikuduskan. Dikatakan bahwa mereka menguduskan dirinya, bahkan Allah juga mereka dipakaikan pakaian yang khusus untuk punya perbedaan seperti itu ya. Jadi para imam dan para Lewi dikhususkan dan menguduskan dirinya untuk melayani di dalam ibadah. Tetapi hidup yang kudus ini juga tentunya ketika kita rindu untuk memiliki hidup yang kudus ditunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah ibadah yang tadi hari ini kita belajar. Dan yang kedua, kita rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Ibadah menjadi ruang untuk kita boleh belajar, untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Kristus. Begitu. Jadi inilah kerinduan ketika kita ingin menjadi Christ-likeness, Christ-like di dalam kehidupan kita, di dalam karakter kita, di dalam pelayanan kita. Menjadi seorang penyembah, pemimpin memiliki kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bisa dilakukan melalui perenungan kita bersama dengan Tuhan tiap hari di dalam ibadah, melalui lagu,
melalui banyak hal, saudara. Ya, kita rindu untuk bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi serupa, menjadi saksi bagi sesama. Kami memiliki anak namanya Dylan, usia 8. Buat kami menjadi orang tua itu juga menjadi saksi buat dia. Kan menjadi example ketika anak akhirnya ngikutin apa yang orang tua lakukan, apa orang tua perbuat begitu ya. Pas masa COVID, saya tuh akhirnya punya kebiasaan baru, yaitu ketika keluar, ketika kembali ke rumah dari luar, saya tidak akan menyentuh ranjang kalau saya belum mandi. Begitu. Jadi saya harus harus mandi dulu, ganti baju, baru pakai baju rumah, baru saya bisa menyentuh ranjang, bahkan untuk duduk begitu. Saya bilangin Dylan begitu. Terus ini COVID kan udah lewat ya 4 tahun gitu. Akhirnya kebiasaan saya ini diikutin sama Dylan begitu ya. Dia kayak rada anti untuk menyentuh ranjang kalau dia belum ganti baju begitu ya. Terus sampai saya akhirnya bilang, udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu ya. Kadang kan pulang udah kemalaman begitu ya. Jadi kalau malam, terus kalau mandi malam-malam kan takutnya juga masuk angin begitu. Jadi saya bilang udah nggak apa-apa, Dylan dilapin aja badannya gitu. Cuman kan belum mandi, udah it's okay gitu. Jadi ada satu kebiasaan yang diikuti oleh anak gitu ya. Saya nggak tahu ini kebiasaan baik atau buruk. Kalau buat papahnya, ini jadi susah nih kan, kudu mandi dulu begitu ya baru boleh nyentuh ranjang. Cuman kalau saya ya kita kan menjaga kebersihan begitu. Ya itu yang qualification-nya ya. Jadi kita menjadi seorang leader, ya kita memiliki hidup yang baru, hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus menerima keselamatan, kita menghidupi keselamatan yang kita alami itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan adanya kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua, kita akan membahas soal apa yang menjadi responsibility dari seorang leader. Tanggung jawab dan peran dari seorang leader, yaitu pemimpin yang melayani dan memimpin jemaat untuk menyembah Tuhan di dalam ibadah. Sebagai pemimpin ibadah, sebagai worship leaders, baik liturgos, baik pemusik ataupun singers, kita melayani di dalam ibadah dan menjadi pemimpin ibadah serta memimpin jemaat untuk sama lead the worshipers. Jadi kita sebenarnya bukan hanya menjadi worship leaders, tapi kita juga adalah lead worshipers. Ya, seluruh jemaat yang hadir adalah para worshipers. We are the leader to lead the worshipers begitu. Ya, jadi kita adalah para pemimpin yang melayani dan memimpin, ya dikasih tugas khusus untuk memimpin seluruh jemaat menyembah Tuhan di dalam ibadah. Di zamannya Raja Daud, ya ini banyak di dalam 1 Tawarik 15 ataupun di dalam zamannya Raja Salomo, Daud dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin ibadah bangsa Israel. Dia memilih para pemusik, yaitu dari suku Lewi, untuk menjadi penyanyi dan memainkan alat musik pada zaman itu, pada konteks zaman itu. Yaitu ada kecapi, ada harpa, ada ceracap atau simbal, bahkan para imam diminta untuk membunyikan trompet seperti itu. Ya, sebagai pemimpin, apa yang menjadi tugas mereka? Mereka melayani di dalam ibadah bangsa Israel untuk menyembah Tuhan, memasyurkan Tuhan, dan juga menyampaikan puji-pujian dan syukur bagi Tuhan. Di dalam zamannya Raja Salomo juga menyampaikan puji-pujian bahwa kasih setia Tuhan besar bagi bangsa Israel. Jadi ketika mereka melayani, mereka juga bukan para imam dan para Lewi melayani, ini bukan hanya menunjukkan siapa mereka, saya para imam, saya para Lewi yang ditugaskan khusus, tetapi mereka juga bukan menunjukkan kemampuan mereka di dalam memainkan musik atau memainkan trompet atau memimpin atau menunjukkan kepemimpinan mereka, tetapi mereka mengajak seluruh jemaat untuk beribadah, sehingga mereka meresponi dengan amin, puji-pujian hanya kepada Tuhan. Ya, maka itu di dalam ibadah, baik liturgos atau pengiring, kita bukan hanya menunjukkan apa yang sudah kita persiapkan atau kemampuan kita di dalam kepemimpinan, di dalam pelayanan musik kita, tetapi kita ingin mengajak seluruh jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah kita sadar bahwa ibadah adalah panggilan utama dari orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan,
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, ini ayat nggak berhenti begitu, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ibadah bukan hanya panggilan kita sebagai pemimpin ibadah, tetapi yang tadi saya katakan, kita lead the worshipper, seluruh jemaat adalah para penyembah Tuhan. Worship adalah panggilan utama atau respon dari umat percaya yang sudah percaya Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan yang Tuhan lakukan untuk menjadi saksi, untuk puji-pujian kembali kepada Tuhan. Itulah ibadah. Ibadah adalah respon umat percaya atas apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan umat percaya. Allah telah mengubahkan kita, creation, ciptaannya yang tadinya berdosa menjadi new creation. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru inilah yang memberitakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan yang sudah mengubahkan, mentransformasi ciptaan yang berdosa menjadi ciptaan baru di dalam Kristus melalui darah anak domba. Itu tanggung jawab yang kedua. Kita melihat bahwa ibadah itu bukan cuma sekedar panggilan kita sebagai para pelayan, tetapi menjadi panggilan utama dari seluruh jemaat. Yang ketiga, kita meneladani Kristus, sang pemimpin ibadah yang utama. Ibrani pasal 2 ayat 12, saya akan bacakan Ibrani 2 ayat 12. Ibrani 2 ayat 12 katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Yesus menyatakan di dalam Ibrani 2 ayat 12 ini 12a menyatakan Tuhan kepada jemaatnya. Ya tadi Ibrani 2 ayat 12 ada pernyataan revelation God to man. Memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Lalu yang ayat yang kedua B, 12 ayat 2b, dan memuji-muji engkau, memuji-muji nama Bapa di tengah-tengah jemaat. Jadi ada timbal balik, ada revelation menyatakan Allah, memberitakan nama Allah di tengah-tengah saudara-saudara, di tengah jemaat, dan juga memuji-muji Bapa di tengah-tengah jemaat. Jadi ada response man to God. Kristus sendiri menjadi teladan bagi kita semua, para worship leaders. The worship leader leads and sings and conducts, but it is Christ who is actually leading the worship on behalf of and along with his brethren. Kristuslah sendiri yang menjadi sang pemimpin ibadah yang agung, yang utama, yang kita perlu teladani, karena dia membawa, memuji, menyatakan atau memuliakan nama Bapa bagi kita semua. Demikian pula ketika kita melayani di dalam ibadah, kita menyatakan atau menyatakan Kristus, menyatakan Allah Tritunggal di tengah-tengah jemaat, dan kita memuji, memuliakan Allah Tritunggal itu kembali lagi di tengah-tengah jemaat, kembali kepada untuk memuliakan Allah. Ini yang ketiga. Jadi responsibility kita yang ketiga adalah kita memiliki seorang teladan, yaitu Kristus sendiri yang menjadi pemimpin ibadah yang utama. Dan yang keempat, kita menjadi pemimpin ibadah yang bekerja sama dan berkomunikasi dengan sesama dan dengan tim ibadah lainnya, baik itu dengan pemusik atau singers. Dan kerjasama ini dapat dilakukan, ini udah lebih bersifat praktis ya, ini salah satu tanggung jawab yang penting bagi para pemimpin ibadah, yaitu kerjasama dengan tim ibadah dapat dilakukan tentunya dengan latihan dan persiapan. Apa gunanya latihan ibadah Bapak dan Ibu? Saya yakin sebelum ibadah hari ini pasti ada latihan ibadah. Apa gunanya latihan ibadah? Sinkronisasi,
menguasai. Ada lagi? Sinkronis persiapan untuk persiapan hati. Ya, betul. Ya, kita latihan untuk sinkronisasi. Kita latihan untuk persiapan hati, untuk bisa menguasai. Kalau kita nggak latihan, nanti pemusik pikir ini di kunci G. Saya pikir ini bisa biasanya nyanyi di kunci ini, nanti nggak sinkron jadinya. Ya, jadi di dalam latihan itu kita perlu, tujuannya adalah kita bisa berkomunikasi, kita bisa koordinasi untuk lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Kita mempersiapkan pujian yang akan dinyanyikan. Jadi di dalam latihan ini, di sini mungkin juga ada para pemusik ya, para pemusik juga dapat memberikan ide. Ini intronya digimanain begitu ya. Ini interlude-nya nanti habis, kan biasanya kalau dulu waktu saya pelayanan di Greenfield, para pemusiknya udah yang para senior tuh, para guru-guru piano begitu ya, mereka susah diajak latihan. Gampang lah nyanyi hymn, nanti ayat 1, 2, interlude 3 gitu, udah gitu aja begitu, nggak bisa, kita tetap harus latihan begitu ya. Jadi waktu dulu saya pelayanan di GKI Greenfield tuh ada beberapa pemusik yang susah untuk diajak latihan bersama karena mereka bilang main lagu hymn, nyanyi lagu hymn itu mudah kan, 1, 2, interlude 3, 1, 2, interlude 3, bolak-balik begitu ya. Enggak gitu, kita tetap bagaimanapun tetap harus latihan gitu. Jadi pemusik di dalam hal ini ketika latihan bisa memberikan ide, ini temponya mau gimana, kuncinya mau bagaimana, interlude-nya mau seperti apa begitu. Kayak tadi pagi kan berarti ada 3 lagu yang di medley begitu ya. Ku masuk ruang Maha Kudus, suci-suci sama segala pujian, segala pujian bagimu ya. Cuma agak beda versi kayaknya ya, yang saya nyanyiin agak berbeda. Tapi oke, mungkin ada beberapa versi yang berbeda begitu. Cuma nice gitu ya, ada 3 lagu yang itu kan butuh koordinasi, butuh latihan. Kuncinya seperti apa, apakah di tengah-tengahnya akan ada naik kunci begitu. Jadi kita bisa koordinasi di dalam hal itu. Dan juga di dalam latihan ini atau di dalam pelayanan bahkan kita bisa saling menolong di dalam hal mendengar dan melihat. Gitu. Saya selalu ingetin juga kepada teman-teman pemusik untuk sering-sering lihat liturgis. Begitu ya. Kadang kan banyak pemusik yang cuman terpaku dengan kertas atau not baloknya yang di depan, terus dia jarang kontak mata tuh sama liturgis. Nah kadang-kadang sebagai liturgis juga dia kan pianis biasa ada di samping ya, kayak posisi sekarang begitu ya, jadi kan jarang-jarang nengok dong ya ke sampingnya. Kan biasa pemimpin ibadah di dalam latihan akan kasih tahu, ini nanti kita akan ulang berapa kali begitu ya. Saya kalau latihan sama pemusik, saya akan kasih tahu nih nanti ulang di bagian mana, ulang bagian mana gitu ya. Atau kadang kalau mimpin begitu, ada pimpinan Roh Kudus tuh di depan. Kadang-kadang pengulangan itu tidak sesuai dengan apa yang udah direncanain. Jadi saya bilang ke pemusik, nanti lihat kode saya. Kode itu bisa berupa tangan, ya. Jadi kalau saya 1, berarti ulang bait 1. Kalau 2, bisa buat saya ini ulang bait 2 gitu. Kalau C itu ulang ref, begitu. Itu yang kode-kode saya suka kasih ke pemusik, begitu. Terus kalau saya gini-gini, gitu ya, itu artinya ngulang lagi refnya begitu. Terus kalau gini-gini naik kunci begitu ya. Jadi ini ada kode-kode yang kita bisa sesuaikan. Atau kadang kalau saya lupa lagi mimpin, saya lupa kasih kode, saya biasanya akan ngomong kalau mau ngulang phrase lagu begitu. Jadi pemusik juga belajar untuk mendengar biasa liturgisnya bakal ngomong apa. Di satu sisi karena ya begitu ya. Jadi timbal balik kerjasama antara liturgos sama pemusiknya seperti itu, saling mendengar, saling melihat gitu. Jangan cuma terpaku di partitur, jangan cuma terpaku di ini di depan gitu ya, tetapi ingat kita ada pemusik begitu. Terus waktu itu saya pernah ngiringin di sebuah gereja lagi main, ini nggak pernah latihan juga dengan pengkhotbahnya, jadi memang tiba-tiba pengkhotbahnya minta sebuah lagu, terus saya main gitu ya, tiba-tiba terus dia bilang, ini kerendahan, tolong dinaikin kuncinya gitu. Nah kadang ada pemusik yang bisa langsung modulasi itu atau transpose, tapi ada pemusik yang nggak bisa begitu. Jadi kita sebagai pemimpin tuh juga harusnya perlu sensitif gitu ya, kenalin pemusiknya kita, apakah dia pemusik yang bisa otomatis bisa langsung ganti kunci begitu. Ya tiba-tiba ya itu pengkhotbah bilang kerendahan dinaikin sedikit gitu ya. Saya pas baca not balok itu waktu itu pakai KPPK kalau nggak salah. Kan not balok ya nggak bisa langsung ganti sendiri tuh kalau ganti kunci ya.
ini naik kunci, bagaimana caranya begitu ya. Gitu ya. Terus dari situ saya belajar untuk saya sebagai pemimpin ibadah belajar untuk sensitif kepada punya perasaan lah gitu ya kepada pemusik kita. Gitu. Nggak semua pemusik bisa langsung ganti kunci. Jadi kalau mau ganti kunci itu harus disampaikan di dalam latihan. Karena itu terjadi pada saya ya. Pada waktu itu saya baca sekilas not baloknya ini naik kunci setengah kira-kira atau satu ya saya langsung transpose begitu ya. Cuman ya tidak mudah karena chordnya kan berubah semua begitu. Lalu juga pemusik juga memberikan support juga sepenuhnya kepada liturgos. Ya kadang-kadang ada di dalam pelayanan, di dalam ibadah gitu ya kadang-kadang kan kita udah janjian nih temponya mau seberapa cepat, cuman di dalam pas nyanyi gitu kadang-kadang ada kesan temponya bisa melambat atau kadang biasanya sih yang lebih melambat yang lebih banyak terjadi daripada lebih cepat begitu ya. Apa yang terjadi gitu ya jadinya pemusik ikutin apa yang menjadi temponya liturgis begitu. Ya sesuaikan karena kan biasanya liturgis akan mendengar yang dinyanyikan oleh jemaat begitu ya. Jadi ikutin seperti itu, jangan akhirnya lari sendiri dengan tempo yang udah walaupun udah disepakati bersama, cuman ketika terjadi di dalam ibadah yaitu akhirnya ikutin tempo yang sedang terjadi pada saat itu, begitu itu misalnya di dalam tempo. Nah liturgis juga mungkin juga memberikan support kepada pemusik, misalnya sekali lagi dalam hal tempo, kadang ada pemusik yang tiba-tiba melambat gitu, padahal kita udah mau nyanyinya cepat. Nah bagaimana caranya? Kalau dari pengalaman saya adalah saya menyelesaikan dulu lagu tersebut di dalam tempo yang lambat itu, cuman akhirnya saya akan bilang kita akan menyanyikan bait yang kedua sebelum lagu berakhir, kita akan menyanyikan bait yang kedua dengan tempo yang sedikit lebih cepat, begitu ya. Nah maka itu support dari pemusik adalah belajar untuk kita sama-sama belajar untuk mendengar dan juga melihat gitu apa yang diinginkan dari liturgis dan diinginkan dari pemusik. Dari sini kita belajar untuk kita boleh saling sebagai satu tim ibadah, kita untuk boleh saling melayani, kita boleh saling support, saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Kita adalah seluruh worship leaders, kita menjadi seorang pastoral musicians. Kita menjadi seorang leaders yang dengan develop skill, dengan talentanya kita masing-masing di dalam memimpin, di dalam memusik, di dalam menyanyi, yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk kita bisa menggunakan musik di dalam ibadah sehingga kita bisa melayani di dalam ibadah atau di dalam liturgi. Ketika kita melakukan ini semua, kita juga sedang merefleksikan apa yang menjadi pemahaman teologis, kontekstual dan budaya, sehingga ini menjadi kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita sama-sama sebagai pemimpin ibadah, baik itu liturgis, pemusik, singer, saling support. Kita saling dukung, kita sama-sama saling menjadi gembala bagi para pelayan, bagi rekan-rekan kita. Ya kita bukan hanya memikirkan bahwa saya ini hanyalah domba, gembalanya misalnya Musa Lukman, bukan begitu. Tapi kita sama-sama menjadi pastor ya bagi kita semua gitu, kita saling menguatkan. Yang kelima, responsibility kita adalah tentunya merencanakan ibadah. Kenapa ibadah perlu direncanakan? Menurut Bapak Ibu, kenapa kita perlu merencanakan ibadah? Saya nggak tahu di GPMRI dan Mogot apakah lagu itu yang pilih liturgis ataukah lagu udah dipilihin untuk sebulan? Ada tim ibadah ya, sebulan ya. Ya biasanya ada lagu yang udah ada bank lagu, ataukah udah dipilih, ataukah ya kadang liturgis yang boleh memilih gitu ya, terus tapi harus dipersiapkan 2 minggu atau sebulan sebelumnya. Ya jadi merencanakan ibadah tujuannya adalah membantu pemimpin ibadah untuk lebih percaya diri. Fail to plan, plan to fail. Ya, ketika kita gagal merencanakan, kita sedang merencanakan untuk gagal ya. Ketika kita merencanakan ibadah, kita para pemimpin ibadah kita udah punya something nih yang kita plan. Ya, kita bisa lebih percaya diri untuk kita melayani, baik itu liturgis ataupun pemusik.
kita juga sedang membangun antisipasi dan doa dari pemimpin ibadah. Ketika kita udah plan, kita punya ibadah, kita punya antisipasi, kita memiliki suatu sikap antisipasi untuk melihat apa yang plan itu untuk menjadi kenyataan. Seperti itu. Jadi kita udah anticipate kira-kira ketika lagu ini bayangin ketika 3 lagu ini di medley, apa yang akan terjadi gitu ya. Apakah baik flow-nya gitu. Jadi kita udah mempersiapkan diri begitu. Sehingga kita udah membayangkan dan kita bahkan mendoakannya dan mempersiapkannya lebih baik. Membantu pemimpin ibadah dan tim untuk merencanakan, saya lupa di depan ada TV ya. Ini saya punya kebiasaan kalau ada PowerPoint, saya selalu nengok ke belakang begitu. Saya lupa kalau di depan juga ada TV. Aduh. Yang ketiga, membantu pemimpin ibadah dan berserta dengan tim musik untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita merencanakan ibadah, kita lebih tertantang lagi dan komitmen untuk apa yang kita persiapkan itu untuk dipersiapkan dengan baik. Medley 3 lagu, terus udah itu nanti setelah itu lagu persembahannya mau diulang berapa kali, kita jadi tertantang berkomitmen saya ingin memberikan yang terbaik melalui apa yang sudah saya persiapkan. Yang keempat, dengan adanya persiapan ibadah sehingga kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi berfokus kepada ibadah dan apa yang akan kita lakukan, yaitu mengajak jemaat beribadah dan memakai apa yang sudah kita plan itu worship script-nya kita, script ibadahnya kita untuk memuliakan Tuhan. Yang kelima, kita membantu jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kemarin malam dikirimin Muse Lukman itu kayak wartanya GPMRI dan Mogot. Ternyata di dalam warta ada susunan ibadah ya, begitu. Karena tidak banyak gereja yang masih memiliki susunan ibadah, begitu. Ternyata GPMRI dan Mogot masih ada susunan ibadah di dalam warta. Nah, menurut saya kalau gereja yang masih punya susunan ibadah, ya itu menurut saya sih kok lebih buat sebagai jemaat saya akan melihat setelah pujian ini apa nih, setelah saat teduh nyanyi, jadi ada antisipasi, ada persiapan juga kalau kita punya susunan atau liturgi ibadah begitu. Tapi memang kadang-kadang sekarang sudah diganti dengan di PowerPoint kan ya, ada gereja-gereja yang sudah tidak pakai lagi susunan ibadah di dalam wartanya mereka, tetapi ditulis di dalam PowerPoint. Saat teduh ya seperti yang tadi pagi juga ada ya, saat teduh doa syafaat atau apa, sehingga jemaat juga bisa belajar untuk melihat setelah ini persiapannya apa, persembahan, setelah ini pujian firman Tuhan. Ya kayak tadi pagi ada paduan suara mempersiapkan untuk firman Tuhan. Berarti saya tahu nih setelah ini saya akan masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Jadi kita membantu jemaat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan terlebih lagi ibadah yang kita lakukan di setiap minggu itu tidak panjang saudara. Kurang lebih 90 menit maksimal 2 jam. Apakah yang ibadah yang kita lakukan yang tidak panjang ini kita tidak mau persiapkan baik-baik begitu ya. Saya ingat waktu saya pelayanan di Greenfield, ada peristiwa yang sangat mengagetkan ya, itu di sekitar tahun kemungkinan 2005, entah Bapak dan Ibu masih ingat apa tidak, ada sebuah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Jelambar begitu ya. Jadi 9 orang di dalam rumah tersebut meninggal karena rumahnya kebakar, begitu. Nah, salah satu keluarga 4 orang adalah jemaat GKI Greenfield. Hari Minggu itu kami baru bertemu dengan mereka satu keluarga, begitu ya. Papa mamahnya suami istri itu aktif di dalam pelayanan pasutri, anak-anak mereka aktif di dalam paduan suara anak yang saya layani, begitu ya. Terus sudah itu mereka akan pindah rumah. Hari Rabu itu mereka akan pindah rumah dan sebelum rumah baru mereka tempati, keluarga mereka yang datang dari luar kota akan menempati rumah tersebut. Dari Palembang atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi ada 2 keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Dan hari itu keluarga yang Greenfield ini akan pindah rumah. Nah peristiwa itu terjadi di Rabu subuh. Jadi entah karena udah mau pindah rumah gitu ya. Jadi ada beberapa tabung gas. Saya nggak tahu usahanya apa. Ada tabung gas ada di depan rumah gitu meledak begitu ya. Jadinya rumah itu kebakar. Mereka tinggal di lantai 2 dan pas kami pagi itu ke TKP. Setelah ibadah doa pagi kami hamba Tuhan pergi ke lokasi, itu rumahnya memang pagernya tinggi, jadi kalau untuk loncat keluar kok kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi mereka 9 orang itu 2 keluarga meninggal di lantai 2 begitu ya. Jadi kami melayani di dalam
ibadah kedukaan ada sampai hari Minggu gitu ya. Terus pas pelayanan saya waktu itu di Greenfield kan mengatur lagu-lagu ibadah begitu ya. Terus sudah itu jadinya ada lagu-lagu ibadah, lagu-lagu yang saya udah atur saya karena ada keluarga yang dari itu beribadah di tempat kami, ada 1-2 lagu yang akhirnya saya ganti untuk menjadi lagu itu menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka ya. Jadi maka itu saya dari peristiwa ini saya terus diingetin bahwa ibadah itu harus dipersiapkan. Tidak panjang saudara, cuman 2 jam. Masa nggak mau sih begitu untuk persiapan yang cuma 1,5 jam atau 2 jam gitu. Apalagi ketika ibadah ini melalui lagu kita bisa menjadi kekuatan penghiburan bagi orang-orang yang mungkin sedang mengalami pergumulan begitu. Apakah kita yang menguatkan? Tidak, Tuhan yang menguatkan mereka melalui lagu. Tuhan yang menghibur mereka melalui firman Tuhan, melalui ibadah yang disampaikan pada saat itu. Ya, peristiwa itu menjadi headline-nya Kompas tahun itu yang cukup besar karena 9 orang yang meninggal gitu ya, ketika ke rumah duka 9 peti berjejer begitu ya, jadi ya cukup berduka lah bagi kami. Yang terakhir, kenapa ibadah perlu direncanakan agar ibadah dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Ya, jadi kita punya plan, kita bisa melaksanakannya sesuai dengan waktu yang sudah kita rencanakan. Kalau kita nggak plan, nanti apapun yang muncul di otak bisa diomongin tuh. Ya, apalagi kalau liturgisnya pakai pimpinan Roh Kudus begitu ya. Gitu. Waktu saya pelayanan di Greenfield sekali lagi punya gembala sidang itu pimpinan Roh Kudus, saudara. Pak, tema khotbahnya apa gitu ya. Saya kan mau pilih lagu. Nanti aja tunggu Jumat. Ini pimpinan Roh Kudus. Aduh, susah deh kalau semuanya pimpinan Roh. Kita semua pimpinan Roh Kudus, cuman kan harus di-plan begitu ya. Ya satu sisi tentunya kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita. Tetapi bagi saya juga ibadah juga harus di-plan, nggak bisa tiba-tiba dadakan atau menunggu Jumat persiapan untuk Minggu begitu ya. Jadi persiapan ibadah dipersiapkan supaya ibadah dapat berjalan baik dan tepat waktu. Maka itu apa yang menjadi persiapan worship leaders? Yang pertama, kita mengenal jemaat kita. Apa yang menjadi voice, suara dari jemaat kita? Ya, baik itu lagu, baik itu mungkin kebiasaan. Ya, tentunya pengenalan tentang jemaat ini berhubungan dengan teologi juga, pemahaman teologi dari gereja atau jemaat tersebut. Ya, misalnya apakah jemaat lebih banyak pengen lebih bahasanya lebih banyak ke lagu-lagu hymn atau bahasanya lebih banyak ke lagu kontemporer ataukah mix begitu ya. Tentunya kita memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, cuman kita bisa lebih mengenal apa yang menjadi bahasanya jemaat begitu, voice-nya kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mengetahui topik atau ibadah. Kalau kita punya topik atau tema ibadah, ini akan sangat membantu untuk kita bisa mempersiapkan ibadah pada saat itu. Nah, ketika saya tanya gembala saya, terus dia nggak punya tema khotbah, itu menyulitkan bagi saya sebagai seseorang yang memilih lagu-lagu ibadah. Akhirnya lagu-lagu ibadah yang saya pilih lebih bersifat general, lebih bersifat umum untuk lagu-lagu di awal. Jadi kurang spesifik begitu. Kalau Bapak dan Ibu punya tema atau topik, itu akan lebih membantu. Yang ketiga, materi. Tentunya sebagai seorang pemimpin, sebagai pemimpin ibadah, kita merencanakan juga dan mempersiapkan materi untuk memimpin. Saya kalau mimpin, saya harus punya skrip ibadah. Skrip itu terdiri dari liturginya dan apa yang akan saya omongin, termasuk apa yang akan saya doakan. Begitu, pengulangannya mana aja, terus di bagian mana intro akan masuk. Begitu. Cuman mungkin setiap orang akan berbeda, begitu ya. Jadi kadang-kadang di dalam skrip yang lebih komplit untuk ibadah yang lebih besar, misalnya Jumat Agung, saya akan taruh ini lampu kadang harus diredupin di mana. Terus sudah itu nanti misalnya kalau pakai ada tarian akan masuknya di mana, seperti itu ya. Jadi itu yang menjadi skrip ibadahnya saya. Dan bagi para pemusik tentunya membawa catatan, mungkin lagu ini dikunci mana, nanti akan diganti dikunci mana. Terus yang keempat adalah mempersiapkan corak style ibadah yang akan digunakan. Sekali lagi ini berhubungan dengan yang nomor 1, mengenal jemaat. Apa yang menjadi language
atau voice-nya dari jemaat dari GPMBRI Daan Mogot? Apa yang menjadi style ibadahnya dari GPMBRI Daan Mogot? Apakah itu berhubungan dengan style yang tradisional ataukah kontemporer ataukah blended gitu? Apa yang menjadi bahasanya saudara begitu? Ini yang harus kita kenali dan kita pakai. Kenapa saya ngomong mengenai corak atau style itu sebagai language, sebagai bahasa, karena bahasa itu sebagai alat komunikasi. Ketika kita menggunakan satu style, kita sedang menggunakan bahasa style tersebut untuk mengkomunikasikan something, mengkomunikasikan lagu kepada jemaat, supaya jemaat bisa ikut terlibat, supaya jemaat bisa ikut menyanyi dan belajar dari lagu tersebut. Mungkin lagu tersebut berbicara tentang something yang jemaat bisa dapatkan begitu ya. Maka itu saya melihat corak atau style ibadah atau corak lagu ini menjadi language atau voice-nya kita dari jemaat. Yang kelima, sekali lagi persiapannya yang kita lakukan adalah latihan bersama yang tadi kita udah bahas, istirahat yang cukup. Ya, saya itu tipe yang tidur malam, begitu ya. Terus sudah itu, tapi saya terus diingatkan besok mau pelayanan. Kalau bisa tidur lebih awal ya. Akhirnya lebih awal 1 jam sih ya, begitu ya. Jadi sebagai pelayan ibadah yang akan pelayanan di minggu itu, kita punya istirahat yang cukup supaya kita bisa melayani dengan konsentrasi penuh. Dan kita juga bersedia terima input. Kalau Bapak dan Ibu bisa ada worship evaluation setelah ibadah, itu akan baik gitu ya. Tapi bukan akhirnya di dalam ibadah kita terus menjadi evaluator. Sekali lagi ibadah fokusnya kepada Tuhan, tetapi mungkin dari teman-teman pengurus kalau bisa ada worship evaluation, kita bisa sama-sama belajar, kita sama-sama memperbaiki yang akan datang. Singkat aja, sederhana, misalnya pas nanti doa tutup gitu ya, 5 menit, ada masukan apa nih ibadahnya pada hari ini, begitu. Kalau boleh saya kasih masukan buat PowerPoint ibadah hari ini, kalau memungkinkan ada penulisannya berdasarkan frase kali ya. Tadi kayak ada lagu apa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, terus kudusnya kan di bawah. Itu kalau itu contoh sih, kayaknya lagu apa tuh tadi tuh yang ada kata-kata itu. Sama beberapa lagu lain. Kalau usul saya mungkin PowerPoint teksnya itu boleh dipenggal sesuai dengan frase lagu, frase kata begitu ya. Jadi nggak kepotong Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, terus kudusnya di bawah begitu. Gitu, Allah Bapa, Allah Anak, mungkin Allah Roh Kudus. Kalau memungkinkan muat 3 baris Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Kalau enggak ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudusnya di bawah begitu. Itu contoh gitu. Kalau saya boleh kasih masukan di sana. Jadi kita sebagai pemimpin ibadah belajar memiliki sikap kerendahan hati untuk menerima masukan atau input, dan bahkan juga sama-sama belajar, sama-sama saling menguatkan, saling koreksi gitu ya. Buat saya, buat kita semua, buat kemajuan gereja, buat kemajuan ibadah kita. Dan yang terakhir, persiapan kita adalah kita berdoa, terus minta pimpinan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan kita. Jadi kita kita bisa percaya diri dengan kekuatan daripada Tuhan saja, bukan karena kemampuan saya sendiri. Sebagai penutup, ya ingat peran kita, yaitu kita sebagai para pelayan Tuhan, worship leaders yang melayani dan memimpin jemaat di dalam ibadah. Komitmen di dalam pelayanan, 2P, preparation and practice. Ya, setiap kali para pelayan ibadah bilang saya ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tapi saya nggak mau latihan. Nah, apakah itu dikatakan saya memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Ya, terus yang terakhir, biarlah apa yang kita lakukan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Yaitu sekedar sharing dari saya. Kalau teman-teman Bapak dan Ibu ada yang kasih masukan atau ada pertanyaan. Sekalian buka sesi tanya jawab ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya, silakan tunjuk tangan, kemudian mic-nya akan saya serain. Ya, jadi kita nih rencananya memang kita rekam, kemudian kita akan share ke jemaat untuk bisa didengar melalui YouTube. Makanya perlu ada mic. Setiap pertanyaan. Ada yang mau nanya? Silakan.
Ya, selamat siang Lause Yunis. Lause ya. Pertanyaan saya satu, untuk ibadah yang, kalau biasa kan kita ibadah dewasa ya. Bagaimana kalau untuk ibadah yang intergenerasi? Itu maksud saya formatnya seperti apa, kan kasihan juga kalau anak-anak sekolah minggu nyanyikan lagu-lagu hymn atau bagaimana. Sebaiknya idealnya format ibadahnya atau susunannya seperti apa? Itu aja, makasih. Mungkin kalau susunan ibadah kita kan tidak mengubah ya begitu untuk liturgi. Cuma mungkin kita bisa variasi atau bisa bikin kreatif di dalam lagu, pemilihan lagu misalnya gitu ya. Berarti nggak ada sekolah minggu ya di sini ya Muse ya? Jadi setiap minggu pertama kita Oh, oke. Ya. Yes, oke. Sebenarnya ketika anak-anak gabung di dalam ibadah kita itu indah sih ya buat saya begitu ya. Waktu kami liburan kan balik ke Jakarta udah dari bulan Mei itu Dylan tuh saya ajak ke sekolah minggu di GK Greenfield. Terus dia mulai tanya, Mama kapan lagi nih saya bisa aku boleh kebaktian bareng-bareng lagi sama papa mama begitu. Karena kami waktu di gereja di Amerika itu sekolah minggunya tuh berkonsep sekolah minggu berbeda dengan pemahaman sekolah minggu yang kita miliki begitu. Sekolah minggu di kita adalah buat anak-anak, tetapi sekolah minggu di sana adalah buat seluruh orang, modelnya kelompok kecil begitu KTB. Jadi anak-anak itu ikut ibadah bersama dengan orang tuanya. Jadi ibadah di yang gereja kami hadiri sebutnya intergenerational worship every week begitu ya, bahkan setiap minggu. Jadi kalau untuk susunan liturgi kan kita tidak mengubah begitu, karena kan kita pastinya ada aturan atau pemahaman yang kita yakini di dalam liturgi itu. Tapi yang kita bisa utak-atik itu adalah misalnya pemilihan lagu. Mungkin ada 1-2 lagu yang bisa anak-anak biasa atau nyanyikan di sekolah minggu, kita bisa masukin di dalam ibadah, kita sama-sama nyanyikan bersama dengan anak-anak, bersama dengan orang tua. Atau mungkin bisa ditambah dengan children sermon, begitu ya. Children sermon jadinya bisa 5 menit aja gitu ya, hamba Tuhan atau pembina sekolah minggu begitu ya, kumpulin anak-anak duduk di depan. Begitu, untuk kasih sedikit short sermon, khotbah pendek gitu pakai gambar begitu ya, terus anak-anaknya dikumpulin di depan lalu bisa gabung lagi duduk sama orang tua begitu. Terus mungkin PowerPoint-nya bisa lebih dibikin dengan background yang lebih ke family background atau apa begitu. Itu sih paling usulan. Jadi kita tidak mengubah liturgi, tapi kita bisa bikin kreatif di dalam elemen-elemen di dalam liturgi itu. Sebenarnya indah sih ketika bisa kebaktian sama-sama sama anak ya. Jadi memang jangan khawatir, jangan takut ini anak-anak ribut atau apa begitu ya. Justru ya itu suara-suara anak-anak yang ya di dalam kepolosan mereka ribut itu ya, kita sama mendengar suara mereka di dalam sebuah ibadah begitu. Indah sih hari ini sebenarnya ketika saya lihat hari ini ada anak-anak gitu, apa nggak ada sekolah minggu. Saya lagi pikir apa Dylan perlu ikut sekolah minggu atau apa, tapi ya udah nggak apa-apa gitu, biar dia duduk dengerin bapaknya khotbah, bapaknya nyampein firman Tuhan kan gitu. Cuman ya nice hari ini kebaktiannya. Tes. Tes 1 2 3. Tes. Ya, saya mau tanya, bisakah Lause Caroline memberikan kami koreksi untuk padus yang kami persembahkan tadi, khususnya untuk itu gitu loh. Ya, karena kami berlatih sendiri, tidak ada konduktornya. Gitu. Oke. Sebenarnya lagu padus yang tadi juga bagus kok. Ya, terus udah itu walaupun tidak ada konduktor, cuman kan dari pemusik ada ini ya, ada MIDI ya atau apa gitu, MP3 ya, rekaman. Gitu. Dan
itu tuh tidak mudah ketika paduan suara menyanyi bersama-sama. Kalau satu orang nyanyi sama rekaman itu akan lebih mudah, tetapi kalau udah menjadi satu kelompok dengan banyak orang nyanyi dengan rekaman itu justru susah tuh. Terus ketika saya tadi duduk, wah hebat juga nih bisa nyanyi bareng-bareng dengan rekaman, itu tuh hebat banget gitu, karena tidak mudah gitu kan, harus sesuai dengan tempo, harus sesuai dengan khususnya dengan tempo begitu ya. Jadi dari saya sih nggak ada koreksi ya, malah saya sangat pujian paduan suara tadi mempersiapkan saya sebagai jemaat untuk mendengarkan khotbah, apalagi lagunya kan juga pas mendengar suaramu begitu ya. Ketika tadi liturgis bilang kita paduan suara akan menyanyikan pujian mendengar suaramu, oh ini udah mau khotbah begitu. Begitu sudah itu nyanyi gitu ya, terus sudah itu oh nggak ada konduktor, oh pakai musik, oh keren juga begitu ya di dalam ini. Nice kok, sebenarnya nggak ada ini gitu. Tapi perpaduan dari vokal kami Bagus. bagaimana gitu. Paling Sudah. depannya aja yang U-nya ya kurang blend dikit aja. Begitu. Itu aja sih. Oke. Cuman setelahnya oke kok. Ya. Gitu. Makasih. Iya. Makasih. Ya nice. Oke, terima kasih Bu Diana. Ada lagi yang lain? Oh, saya sambung sedikit soal intergenerational worship tadi ya. Ketika anak-anak gabung di dalam ibadah kita ya, ibadah dewasa, dari anak-anak sendiri bisa belajar untuk bagaimana melihat ibadah yang dilakukan oleh orang dewasa gitu ya. Mereka mendapatkan example dari kita para dewasa bagaimana ketika kita beribadah begitu. Jadi mereka tidak takut lagi atau kagok ketika nantinya mereka beranjak dewasa untuk masuk di dalam ibadah. Kadang ya mungkin ketika anak-anak ketika besar nggak mau kebaktian ya mungkin karena dari kecil juga tidak terbiasa untuk ikut ibadah begitu. Ya itu aja sih kalau saya melihat ini kata susah bener, intergenerational worship gitu. Ya. Oke, ada lagi? Mungkin Lause Caroline saya mau nanya. Jadi kalau misalnya nih, memang saya sih memang tadi mohon maaf ada yang salah not istilahnya menyanyikan lagu gitu loh. Jadi misalnya kalau mestinya ke sol bawah, saya mengambil sol atas misalnya. Nah itu tuh apakah kayak ini nggak ya merusak suasana nggak, atau memang sepanjang jemaat menikmati itu is okay aja gitu, atau gimana? Sepanjang jemaat menikmati dan bisa ikut nyanyi dengan liturgis sebenarnya is okay aja, kan ibadah nggak ada yang salah nggak ada yang benar begitu ya. Jadi tadi ketika nyanyi segala pujian bagimu setiap lutut kata-kata jadi lupa begitu. Oh ketika nyanyi, oh ini berbeda nih. Tapi kan akhirnya jemaat banyak ikutin Koko tuh nyanyi gitu ya. Terus tapi kan saya pikir saya yang berbeda. Oh berarti lagu ini dinyanyiin oleh jemaat Gepemri dan Mogot seperti ini, begitu. Akhirnya saya ngikutin gitu. Jadi ya nggak apa-apa, gitu. Cuman kan ternyata buat jemaat juga ternyata salah ya. Iya salah. Tapi nggak maksudnya. Begitu akhirnya kita bisa ngikutin kan dengan liturgis ya begitu. Iya. Ya, saya pikir ada beberapa versi. Oh, oke. Tapi memang waktu latihan memang ada interpretasi yang salah juga sih dari saya, dari pemusik. Ya emang jadi kita anggapannya oh ya kayak gini nyanyi nih gitu. Ya. Kayak lagu itu juga kan kita kadang sering nyanyi dengan beberapa versi. Misalnya anak Allah Yesus namanya menyembuhkan menyenana. Ada yang gitu. Ada yang anak Allah Yesus namanya menyembuhkan na. Ada beberapa tuh. Na nina ada na. Ini yang mana begitu ya? Tapi akhirnya kan saya lihat ke KPPK begitu, oh ternyata KPPK darariram gitu. Cuman kalau akhirnya jemaat terbiasa untuk menyanyikan nadarira begitu, ya sudah ikutin apa yang menjadi familiarity dari jemaat seperti itu. Tapi kalau memang bisa diperbaiki di dalam latihan, misalnya pemusiknya nanti lebih kenceng melodinya di bagian itu, akhirnya jemaat kan bisa ngikut ke sana. Bisa dikoreksi ya nggak apa-apa, tapi kalau jemaat sudah familiar dengan melodi yang sudah biasa dinyanyikan ya nggak apa-apa juga begitu.
Mm-mm. Oke, sip. Ya. Thank you. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Kesempatan nih, mesti nanya nih, supaya kita bisa lebih tahu kira-kira kita salahnya di mana. Gak apa-apa, sama-sama belajar. Saya pernah mimpin pengakuan iman rasuli nggak berdiri. Lupa. Karena deg-degan, karena di Fan'i waktu mimpin gitu ya. Kalau diterjemahin ke Mandarin kan ini mesti sepotong-sepotong, ingat ada penerjemah toh gitu. Saya lupa tuh pengakuan iman rasuli berdiri, lupa ngajak berdiri, tetap duduk. Pas turun ada majelis datengin. Kok lupa berdiri? Ya sudah, kalau itu akhirnya duduk berdiri kan udah menjadi kebiasaan begitu ya. Begitu akhirnya saya melihat kalau duduk berdiri aja udah menjadi kebiasaan, nanti akhirnya semua ibadah yang kita lakukan udah menjadi kebiasaan begitu. Ya sekali duduk ya kenapa juga begitu ya kan begitu. Daripada akhirnya udah kebiasaan untuk berdiri gitu. Cuma memang akhirnya saya minta maaf, saya kelupaan begitu untuk bagian pengakuan iman rasuli. Gitu, Musa. Ya, cuma satu ini aja sih, satu usulan aja sih, bagaimana pandangan Chantau. Sebenarnya ketika tadi seperti Pavel tadi katakan, kadang-kadang kan bisa aja waktu memimpin kita ada satu kekeliruan apa gitu ya. Tapi sebenarnya ketika ibadah itu sedang berjalan, ya seperti tadi dikatakan, dijelaskan jalan aja. Sebenarnya memang jauh lebih baik ketika seumpama ada yang kelewat, ada apa, itu jalan, nggak perlu flashback lagi gitu loh ya. Oh sorry, itu justru akan membuat suasana menjadi lebih kacau. Tapi ketika itu bisa berjalan mengalir, jalan. Tapi kita tahu memang ada kekeliruan, ke depannya itu yang perlu diperbaiki. Yeah. Tetapi bukan di saat itu. Sebenarnya itu secara teologi ya itu nggak ada masalah sih. Sebenarnya menurut saya, nggak tahu bagaimana pandangan Chantau. Jadi kalau misalnya kita rasa ada yang salah gitu, ada yang keliru, udah go ahead aja dulu begitu. Kayak mungkin tadi lupa diajak berdiri pas doa syafaat ya. Jadi kok sempat ngomong sorry begitu. Misalnya kita udah keburu duduk tuh, sudah itu kan kita kelupaan nih gitu. Ya udah, mari kita bangkit berdiri sekali lagi kita untuk berdoa syafaat begitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Kan kesalahan itu kita yang tahu sebagai pemimpin, jemaat mah kagak tahu begitu ya. Yang paling nanti di akhir ibadah kalau kita pas doa tutup kita sama-sama evaluasi ini ada masukan apa mungkin. Terus kalau misalnya ada dari tim ibadah bisa ada form untuk bisa catat begitu ya. Mungkin kan kadang ada form yang sekalian sama kehadiran jemaat begitu dicatat, bisa masukan buat ibadah hari ini apa begitu. Apa yang bisa dievaluasi dari sana. Sama satu lagi yang tadi mungkin sedikit memperjelas aja. Seperti yang tadi Chantau juga ada katakan bahwa evaluasi itu baik untuk kemajuan, perkembangan, tetapi juga ketika ibadah itu memang harus kembali kepada fokus utamanya ibadahnya itu di mana. Jadi jangan sampai kita juga nanti terjebak kepada satu pemahaman setiap ibadah satu harus orang dievaluasi. apa semua juga dievaluasi. Itu hati-hati. Kenapa? Ya ini pandangan saya secara teologi di dalam ibadah. Kalau tidak, akhirnya kita tidak ibadah, kita terjebak kepada evaluasi oriented. Itu bahaya sekali. Betul. Okay, makanya kalau misalnya mau ada evaluasi bukan dilakukan di dalam ibadah terus ada kertas untuk centang-centang atau apa. Tetap ibadah gitu ya, fokusnya kembali lagi di dalam ibadah. Setelah ibadah selesai baru modelnya nyantai untuk bersifat ngobrol kayak sekarang nih. Tiba-tiba ketika ditanya ada masukan apa kan orang lebih spontan daripada ketika ibadah harus itu contreng-contreng begitu ya untuk isi form gitu. Jadi memang saya setuju banget di dalam ibadah kita tetap ibadah gitu ya, ketika untuk melakukan evaluasi lebih bersifat nyantai. Ketika udah mau doa tutup ngobrol aja, ada masukan apa nih untuk ibadah hari ini, gimana suara saya kenceng nggak apa enggak, jemaat tadi nyanyi apa enggak begitu misalnya gitu. Jadi lebih bersifat ngobrol gitu ya, tanya pendapat. Sorry. Poin saya maksudnya itu adalah jangan sampai fokus kita di dalam ibadah itu dievaluasi. Tapi kita juga jangan alergi untuk menerima masukan ketika ada hal yang kurang. Bedanya kalau fokus kita di dalam ibadah evaluasi, kita selalu akan coba melihat apa yang kurang. Betul. Gitu loh. Akhirnya kita lupa kita itu ibadah itu untuk apa. Nah ini yang harus hati-hati. Tetapi kita juga harus menyadari di dalam
pelayanan, di dalam ibadah, mungkin aja bisa terjadi sesuatu Betul. yang kurang, tetapi itu lebih kepada untuk melihat bagaimana ke depannya. Betul. Tapi kalau tidak hati-hati kita pakai bagaimana ke depan, tapi sebenarnya fokus kita itu bukan di sana. Gitu Jadi loh. bergeser. Jadi Bergeser. memang Itu- bisa perlu hati-hati Itu sekali. bahaya dalam- sekali, Ya, karena itu tipis sekali. Oke, Yes. thank you. setuju sama Musa. Ada lagi mungkin? Ya, ada lagi? Ada yang mau nanya? Pak Budi, Pak Riki? Oh. Gimana gimana kalau supaya liturgis itu mengajak supaya jemaat tidak diam menyanyi gitu. Gimana caranya supaya, karena di sini kebanyakan malah jadi penikmat, bukan memuji Tuhan. Mungkin dari lagu yang familiar kali ya, ada lagu-lagu, mungkin apakah lagunya baru mungkin jemaat jadi nggak ikut nyanyi, dan jemaat sendiri mungkin perlu diingetin bahwa kita bukan spectators, penonton atau audience. Di dalam ibadah kita audiensnya itu Tuhan, kita ini menjadi semua kan worshipers yang tadi ya, kita menjadi penyembah-penyembah Tuhan, bukan menjadi audience yang aktor-aktrisnya adalah para pelayan ibadah, tapi jemaat hanya sebagai penonton yang menikmati performance dari tim ibadah gitu. Maka itu ketika liturgis ajak nyanyi, jemaat juga perlu diingetin bahwa kita menyanyi itu adalah memuji Tuhan, menyanyi menjadi respon ucapan syukur. Saya ingat ketika di dalam Keluaran 14 bangsa Israel bertemu dengan Laut Teberau, terus di belakangnya tentara Mesir, udah itu Allah melepaskan mereka dari tentara Mesir, dan 14 ayat 31 mengatakan bahwa mereka menaruh percaya mereka kepada Tuhan dan juga kepada Musa, dan di Keluaran 15 adalah puji-pujian yang disampaikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan begitu. Jadi ketika kita menyanyi itu menjadi respon ucapan syukur kita, menjadi puji-pujian kita juga bisa belajar dari lagu tersebut untuk kita boleh menyanyi kepada Tuhan. Jadi memang apakah mungkin jemaat gak ikut nyanyi karena lagunya baru? Mungkin. Ya, tapi apakah nggak boleh lagu baru? Boleh aja gitu, tapi mungkin lagu baru tersebut mungkin boleh diulang lagi minggu depannya agar lama-lama lagu yang baru tersebut menjadi familiar lama-lama begitu. Ya, jadi jemaat mungkin diingetin, ayo kita nyanyi sama-sama, inilah ibadah, inilah puji-pujian. Ya, atau kadang-kadang memang ada jemaat yang senang nyanyi juga punya tujuan yang salah. Saya senang nyanyi karena memang saya senang nyanyi begitu ya, bukan karena saya senang nyanyi, saya menyanyi karena mau memuji Tuhan. Saya senang nyanyi karena yang mimpin misalnya hari itu adalah pasangan saya, makanya saya ikut nyanyi. Nah, itu juga satu sikap yang salah juga di dalam menyanyi begitu. Nah, kalau misalnya udah pada diem, nggak nanya, berarti mungkin aja ada dua. Satu nggak ngerti, satu emang udah selesai, udah ngerti semua. Jadi udah jam 12, nah kita mau akhiri, kita punya pembinaan. Terima kasih pada Bu Karolin yang sudah bersedia jauh-jauh datang dari Lause, iya Lause. Atau Karolin nama yang udah aja. jauh-jauh datang dari Amerika, datang ke Jakarta, terus kita bajak, kita booking buat pelatihan hari ini. Jadi paling enggak ini ada satu momen yang berharga banget buat kita semua untuk bisa mendengarkan pengarahan dari Lause Karolin. Kita akhiri pembinaan hari ini, kita berdoa. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Musa boleh minta doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan kami berterima kasih kalau Tuhan boleh memakai Lause Karolin, boleh dapat memperlengkapi kami sebagai worship leader, bagaimana seharusnya kami melaksanakan apa yang Tuhan percayakan kami. Biarlah kiranya ini boleh semakin membuka cara pandang kami, bahkan boleh semakin memperlengkapi kami sehingga kami mengerti apa yang perlu kami perbaiki dan apa yang kami terus tetap
pertahankan. Terima kasih Tuhan, berkati beliau yang sudah menjadi berkat untuk kami. Sebentar kami bersama-sama akan menikmati makan siang. Tuhan berkati makanan untuk kesehatan tubuh jasmani kami, dan Tuhan berkati juga untuk Cik Yen Fung yang telah menyediakannya bagi kami. Akhirnya segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, makasih. Jangan lupa, jangan buru-buru pulang, kita makan siang dulu bersama, oke? Oh iya, kita mau foto dulu. Hah? Foto bersama dulu, foto bersama. Benar. Makasih Bu Sansan udah ingetin. Yuk kita foto bersama dulu yuk.